hasil kerja kelompok kami terkait materi lembaga fungsional dalam masyarakat desa. Di samping saya ada Ringgani Suci Utami. Saya sendiri atas nama Sukma Ningrum. Saya Lalu Nasri Fatur Rahman. Saya Juratul Fuadi. Saya Nisa Rosalina. Selamat menyaksikan. Lembaga sosial diartikan sebagai kompleks norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan yang mempertahankan nilai-nilai yang dipandang sangat penting dalam masyarakat. Lembaga sosial juga merupakan wadah dan perwujudan yang lebih konkret dari kultur dan struktural. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hood, lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Sedangkan menurut Sujono Sukanto, lembaga kemasyarakatan adalah himpunan dari norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Tujuan lembaga sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Adapun kebutuhan tersebut bermacam-macam, sehingga akan melahirkan bermacam-macam lembaga untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat tadi. Fungsi dari lembaga sosial ada 3. Pertama, memberi pedoman bagaimana masyarakat bertingkah laku. Lembaga sosial berfungsi untuk memberikan pedoman bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidup. Lembaga sosial memberikan arahan kepada setiap anggotanya bagaimana seharusnya berbuat sehingga tidak menimbulkan penyimpangan yang dapat meresahkan masyarakat. Kemudian yang kedua ada menjaga keutuhan dalam masyarakat tadi. Lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta integrasi dalam masyarakat. Apabila dalam suatu lembaga sosial sudah tidak ada lagi perilaku-perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada, maka dapat dikatakan telah terjadi disintegrasi. Lembaga sosial mengatur berbagai aktivitas masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang serasi atau harmonis. Kemudian yang ketiga ada sebagai pengayaan bagi anggota masyarakat untuk mengadakan social order, yaitu sistem perluasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya. Menurut Sayugyo 1996, cara atau proses melakukan kontrol sosial dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yakni proses ajar, didik atau pewarisan, yakni adat, pola, atau kebudayaan. Yang kemudian kedua ada sanksi hukum, yang ketiga ada dalam ritus kolektif, dan yang terakhir dengan alokasi posisi-posisi. Proses terjadinya lembaga fungsional dalam masyarakat desa dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan masyarakat. Proses terjadinya lembaga fungsional dalam masyarakat desa dimulai dengan adanya kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh individu atau keluarga secara mandiri. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan sosial, ekonomi, atau budaya. Yang kedua, ide dan inisiatif masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang tidak dapat terpenuhi atau mendorong masyarakat untuk mencari solusi. Solusi tersebut dapat berupa ide atau inisiatif yang membentuk lembaga fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, pembentukan lembaga fungsional. Ide dan inisiatif masyarakat kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan lembaga fungsional. Pembentukan lembaga fungsional ini dapat dilakukan secara formal atau informal. Yang keempat, pembentukan aturan dan tata kerja. Setelah lembaga fungsional terbentuk, langkah selanjutnya adalah pembentukan aturan dan tata kerja. Aturan dan tata kerja ini diperlukan untuk mengatur kegiatan dan hubungan antar anggota lembaga fungsional. Dan yang kelima, penyelenggaraan kegiatan. Setelah aturan dan tata kerja terbentuk, lembaga fungsional dapat dimulai menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tujuannya. Proses terjadinya lembaga fungsional dalam masyarakat desa dapat terjadi secara spontan atau terencana. Proses yang spontan terjadi karena adanya kebutuhan masyarakat yang mendesak, sedangkan proses yang terencana terjadi karena adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya lembaga fungsional untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lembaga-lembaga fungsional yang ada di desa. Yang pertama yaitu lembaga kepemimpinan. Ada 3 konsep tentang kepemimpinan menurut Weber, yaitu pimpinan karismatis, di mana ia memiliki kesaktian atau hal khusus yang sudah tertanam di dalam dirinya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya yaitu pimpinan tradisional. Didasarkan pada pengakuan akan tradisi yang didasarkan atas keturunan atau pewarisan kekuasaan.
Misalnya yang memegang kekuasaan desa adalah orang yang masih berasal dari keturunan pembuka desa pertama. Maka generasi berikutnya juga memegang kepemimpinan tersebut. Yang selanjutnya yaitu pimpinan rasional atau legalistik, didasarkan pada pendidikan sebagai ukuran dalam jabatan. Kepemimpinan identik dengan ide tentang kebapaan atau yang diperintahkan harus dituruti. Dasar keyakinannya adalah bapak tidak mungkin menjerumuskan si anak dan semuanya adalah untuk kebahagiaan si anak. Bapak adalah key person, yaitu orang yang memiliki kekuasaan dan pengendalian orang lain. Baik, lembaga selanjutnya yaitu lembaga keluarga. Lembaga di desa tidak hanya berfungsi semata-mata hanya melahirkan keturunan tetapi bisa sebagai unit ekonomi, yaitu adanya hubungan antar anggota keluarga yang dimaksud yaitu suami, istri, dan anak yang sudah mampu bekerja. Bersama-sama terlibat dalam kegiatan pertanian. Jadi, ikatan kerja di desa tidak hanya diperkuat oleh kata kasih sayang, tetapi diperkuat pula oleh ikatan unit produksi. Lembaga yang terakhir yaitu lembaga ketetanggaan dan keagamaan. Ketetanggaan dalam masyarakat desa, khususnya di desa-desa di Indonesia, masih memperlihatkan sifatnya sebagai kelompok primer. Hal ini terutama disebabkan karena masih terdapat atau ada sistem pertukaran jasa. Adanya ikatan ini berpengaruh terhadap pengawasan sosial karena tetangga lebih merupakan perluasan dari keluarga. Maka yang pertama berperan sebagai pengawas sosial adalah keluarga, yang kemudian meluas ke seluruh masyarakat desa setempat. Contohnya dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku sehari-hari di mana masih nampak campur tangan tetangga baik secara langsung maupun tidak pada pendidikan anak-anak. Lembaga keagamaan juga berperan penting bagi masyarakat desa, terutama karena mereka terlibat di bidang pertanian yang masih tergantung pada alam. Hal ini menjadikan orang desa sangat penuh dan tunduk pada kekuatan-kekuatan alam atau supranatural. Ini diekspresikan melalui upacara-upacara yang menyangkut berbagai aspek kehidupan mereka. Upacara-upacara yang dilakukan pada dasarnya mempunyai fungsi untuk menetralisirkan rasa khawatir terhadap sesuatu peristiwa yang bakal terjadi atau mengatasi rasa ketidakpastian. Dengan demikian, agama bukan lagi sifatnya yang murni, namun sudah berbaur dengan unsur-unsur seperti tradisi atau adat.